ayem, tentrem, lan makmur. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Wakil Bupati Malang, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Didi Gatot Subroto. Alhamdulillah sugeng tepang Pak Wabub. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Camat Gondang Legi. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Ukhrawi, anggota DPRD Kabupaten Malang. Jadi Mas Rawian ini adalah salah satu sahabat lama saja, sahabat lama saya. Ya omong sampai kesel krono niku wau kula ngaji pun telung gen. Sore kita diwajak, malam ini tadi yang pertama di Landung Sari, ini yang ketiga. Setelah ini istirahat dulu sebentar. Besok lagi. Bentar jangan rame nggih. Jadi Mas Rawi ini teman lama saya ini Mas Rawi. Mulai beliau ini masih di Bali, belum jadi dewan sampai jadi dewan. Dibuka nih Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wis loman apian. Dipilih nae sesuk. Bupati Malang. Alhamdulillah, jadi Mas Rawi ini luar biasa. Jadi saya kenal Mas Rawi ini yang dekatnya Abah Sulaiman ini dulu sebelum jadi dewan kita sudah kenal, sama-sama santrinya Yai Munif. Minta tolong jangan rame yang di depan ya. Sama-sama santrinya Yai Munif Jazuli Ploso. Tapi kalau Mas Rawi ini santri yang di luar, jadi kalau dipanggil ditimbali atau kalau rindu ya sowan. Kalau saya santri mukim dulu, tapi Masya Allah luar biasa sekarang jadi dewan karena ikut kiai, karena ikhlasnya ikut kiai. Masya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi pejabat yang amanah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang saya hormati sahabat baru kaulo, senior kaulo, panjenenganipun Bapak Haji Sulaiman, owner sayap emas yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Haji Sulaiman. Jadi pertama kali saya ketemu beliau, mungkin jenengan kalau melihat di sosial media yang ada, saya pernah naik motor moge. Itu tujuan saya ke rumah beliau. Masya Allah, beliau itu ingin memberi asupan nutrisi terhadap karyawan-karyawannya tentang ilmu, sedikit ilmu, bahkan sampai minta tolong ke karyawannya untuk menunggu saya. Jadi dijanjeni ke jam 4 sampai teko kula niku maghrib. Masya Allah, karyawan-karyawatinya semua rela menunggu dengan sabar. Ini luar biasa Pak Haji Sulaiman ini. Bahkan salah satu pengusaha yang menurut saya sangat tawadhu sekali, kayak santri. Bahkan saya ketemu pertama Pak Haji Sulaiman itu saya tanya, jenengan ini santri mana kok tawadhu sekali? Masya Allah luar biasa. Cara kula rada sugih titik kan wis itu paling, ya toh. Jenengan ini Masya Allah ini luar biasa Pak Haji Sulaiman. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Bunyai Kudsiyah Sohibul Bait ini nggih. Jadi ya Allah, ini sadurunge kula ngaji kula tak cerita titik. Mulane kula ket wau omong niku kudu kleru Pak Bupati. Karena beberapa tahun yang lalu waktu saya itu masih khidmah. Jadi saya itu belum menjadi seseorang seperti ini, ya belum diikuti jamaah sebanyak ini. Saya dulu itu ketika akhir-akhir di pondok pesantren, saya sering derekkan Gus saya yang bernama Gus Pandu Munif. Itu putranya Mbah Yai Munif. Yai Munif itu adiknya Kiai Hamim Jazuli. Kiai Hamim Jazuli itu Gusmi, yang dimakamkan di Tambak. Nah dulu akhir-akhir saya sebelum boyong dari pesantren Pak Bupati, saya itu sering derekkan Gus Pandu. Salah satu keistiqomahan Gus Pandu itu kalau di Gondang Legi ya mesti teng Bu Kudsiyah ini, Bu Nyik itu, panggilannya Nyik, Bu Kudsiyah itu. Setelah itu singkat cerita, makanya tadi setelah Pak Sabar itu bilang banyak itu kula kudu guyu barno ya kudu berabak niku napa, Masya Allah. Daunnya Gus Pandu itu terrealisasi. Jadi Gus Pandu itu sudah almarhum. Selisih 3 tahun dari saya. Ini luar biasa beliau itu. Jadi dulu kalau derekkan ke sini, saya masih ingat ini tempat ini. Setelah itu
Sebelum Gus Pandu sedo, Gus Pandu itu ngimami Mas Rawi di sini. Mas Rawi belum jadi dewan ya. Nah, diimami di sini, setelah itu bilang, Mas, besok ngadakan pengajian di sini saja, kapan-kapan. Gus Pandu bilang seperti itu. Wah, siap Gus, karena Mas Rawi ini santri, guru merintah seperti itu ya siap jawabannya. Wis kayak jenengan merintah camat kan Pak Bupati. Lah akhirnya jawaban Mas Rawi siap. Akhirnya, tapi bukan saya Mas yang ngaji. Waktu itu saya masih jadi sopirnya Gus. Tapi nanti yang ngaji Gus Ikdam, Masya Allah. Dan malam hari ini bisa terwujud. Untuk almarhum guru saya Gus Pandu Munif, lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi waktu itu luar biasa Pak Bupati. Saya saya nggak paham. Tiba-tiba belum punya majelis saya. Gus Pandu itu datang ke rumah, bilang ke Mas Rawi, lah Mas Rawi ini bilang ke saya, Gus Pandu itu besok mau ngutus jenengan ngaji di depan rumahnya Nyik loh. Ngaji apa Mas? Jangan saya, ya Gus Pandu aja. Wong saya ini masih santri, wong saya itu supir waktu itu. Dan ternyata Masya Allah luar biasa. Ternyata ini luar biasa, Masya Allah. Semoga ternyata tidak hanya saya dengan Mas Rawi yang ngaji, tapi ribuan Masya Allah. Gundang Legi bahkan Malang hadir semua, ya Allah. Bahkan bupatinya juga hadir, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Gundang Legi. Bahkan bupatinya hadir, wakil bupatinya hadir, dewannya hadir, dan pengusahanya juga hadir. Luar biasa. Saya yakin semua yang hadir ini ahli surga. Dan saya yakin itu karena apa? Mangkana fitulabil ilmi kanat al jannatu fitulabi. Itu kata Rasulullah. Barang siapa kok bersemangat pergi untuk mencari ilmunya Allah. Bahkan saya menurut info dari Mas Rawi tadi ada yang berangkat jam 2, ada yang jam 3, ada bahkan pagi sudah cari tempat. Pagi wis kadung tempatnya dititeni tibakno dindih kancane. Lah. Sing tukang ngendi wonge teko. Lah. Biasane kudu ireng. Lah. Sing dindih kudu ping. Lah. Alhamdulillah. Tapi mangkanat fitulabil ilmi kanat al jannatu fitulabihi. Barang siapa yang niatnya mencari ilmu yang bermanfaat, kanat al jannatu fitulabihi, maka sesungguhnya dia telah mencari surganya Allah. Saya yakin semua yang hadir ini adalah ahli surga. Amin Allahumma amin. Ini biar semangat, biar ulo genurate berabak neh. Coba ayo kita mulai acara ini dengan membaca surah Jibril. Yang punya flash HP tolong dinyalakan. Dan alhamdulillah malam hari ini saya hadir di sini full set sama Hadroh Pusat Sabilul Tobah. Nah, ya Allah luar biasa. Ayo coba flashnya dinyalakan. Kita biar tahu ini jamaahnya sampai mana, ke baratnya sampai mana, selatannya sampai mana. Nah, coba nanti kita cek di drone. Coba yang mau nyalakan HP flashnya tak doakan rizkinya lancar, umurnya barokah, sehingga gelem layari bendet. Nah coba ayo yang di kanan Pak Haji Sulaiman yang nyalakan HP yuk. Waduh lu ning dhuwur kono barang Pak no jajal gini ketara le flashmu loh ning dhuwur masjid hati-hati le jarul langit le bahaya latu-latumu merutuk kae kok. Yo flashnya dinyalakan flashnya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Ya Rasulullah. Muhammad Rasulullah Muhammad. Semua yang hadir ini umatmu ya Rasulullah. Sallallahu
Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semua yang hadir hatinya terang, pikirannya terang, dan semua hajat-hajatnya pada malam hari ini qabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa. Saya tadi padahal bilang gini, waktu di Wajak itu suatu lapangan penuh, Masya Allah. Setelah itu waktu di Landung Sari, di terminal itu penuh, tempatnya sampai nggak cukup. Saya bilang gini, ini kalau sampai nanti di Gondang Legi juga penuh lagi, meludak lagi, saya yakin generasi-generasi penerus bangsa akan banyak yang muncul dari Malang ini.
Karena apa? Ketika kok masyarakat atau rakyat ini suka dengan ulama, dekat dengan kiai, senang dengan ilmu, hatinya akan hidup. Hatinya akan hidup. Dan ketika seseorang itu hatinya hidup, ketika memiliki keturunan, pasti keturunannya akan baik dan akan menjadi subhanul yaum rijal ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin. Senaoso saya yakin ini tadi kan luar biasa. Saya dari pagi itu kan tidur di Mas Rawi sini, masya Allah luar biasa. Untungnya nggak ketahuan ini ibu-ibu janda-janda ini bahaya. Kalau sampai ketahuan, waduh, foto keluar Gus Ikdam bisa ternodai. Lah, alhamdulillah. Sing rene golek story wonge teko. Alhamdulillah. Jadi niki wau kula ya Allah, niki wau kula tingali keng video niki lho, keng layar nih lho, masya Allah ternyata yang datang banyak luar biasa. Jadi penting sekali ngaji seperti ini, penting sekali. Dan yang datang ya Allah luar biasa. Pejabatnya juga ada, pengusahanya ada, dewanya ada, muspikanya ada. Orang-orang mulai dari berbagai macam kalangan, santrinya juga ada, orang biasa ya ada. Islam KTP ya enek. Islam tenanan ya enek. Islam KTP wonge teko. Lah, tapi mboten masalah, pokok gelem nglumpuk bareng, pengajian bareng, sholawatan bareng, insya Allah hidupnya barokah. Karena apa? Dawuhipun Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Sesungguhnya makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Wa bihi mahayatuhu. Dengan keduanya maka hati manusia itu akan hidup. Dan itu sudah terbukti. Pengajiannya belum dimulai saja loh. Jenengan duduk di sini mulai jam 2, jam 3, jenengan aman-aman saja. Coba tak gaji 500. Besok kalau nggak ada pengajian duduk di tengah jalan ini. Mulai jam 12 sampai maghrib, ayo coba. Tak bayar 500. Pak Haji Sulaiman nambahi 1 juta. Lingguo terus menengai. Tapi nek kuwi mangkok niatin jenengan ngaji, masya Allah ayem. Bokong ngapal gak kroso. Sayur di rumah loh, belum dipanasi gak kroso. Suami nyari wis gak ngurus. Pokok roh Gus Ikdam sejenak melupakan suami. Lah. Ketok iki mak-mak wis gawe status. Bodho ngupload fotoku karo masya Allah tabarakallah. Ternyata lebih ganteng aslinya. Wah. Ngapunten Pak Bupati, jenengan kalah sak strip. Lah. Nek mboten ngeten mboten guyon Pak Bupati. Dawuhipun Imam Ghazali, inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Makanannya hati itu ya ilmu dan hikmah. Makanya kalau orang itu kok hatinya dapat makanan, akan hidup. Kelihatannya ngaji cuma sambil makan keripik, wayem atine gitu. Lali karo utange, lali karo masalahe. Wong bojone lho lali. Ya ora? Heeh. Kaya cacah nom-nom ngono kuwi, weh ndingi kok susah-susah. Gus, ya Allah kula niku nembe susah, kadung pacaran ket SMP sampai kuliah. Ya Allah kula yo melok ngragati ulang tahun ngedol motor, gadekne peleng, gadekne knalpot. Barang mari skripsi kok netone ora cocok. Wah, terope karo wong liya. Lah, bocahe teko. Akhirnya ge status. Hidup ini sudah nggak ada gunanya. Untuk apa aku bernafas? Ge status ngono ndilalah sing bales WA-ne ngomentari Israel. Oke. Sepakat bos 5 menit teko nggen Sherlock. Posisi wes akhirnya balik papan mangkat. Lah, maka dari itu banyaknya orang susah itu sebenarnya nutrisi hatinya itu kurang. Sebenarnya kalau orang itu kok nutrisi hatinya itu tercukupi, masya Allah, walaupun fisiknya tidak sempurna, mungkin tangannya tidak sempurna, kakinya tidak sempurna, wajahnya tidak sempurna. Tapi kalau orang itu kok hatinya itu hidup, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Pun mas, coba nggak kok foto wae. Nah.
Inna huda'al qalbi al ilmu wal hikmah wa bihi mahayatuhu. Jadi makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Banyak orang tidak sempurna fisiknya, tapi karena hatinya mendapatkan makanan tercukupi. Kadang mripate gak iso nyawang, loro kecilik, tapi jahit sepatu wapi asile, jahit baju wapi asile. Tangannya tidak sempurna, tapi karena hatinya hidup, tapi nulis malah lebih bagus, lebih baik daripada yang tangannya sempurna. Ada orang fisiknya sempurna, tangannya sempurna, wajahnya sempurna, tapi hatinya sakit. Contoh, semisal koyok jenengan lagi gak enak sama suaminya, Bu, camno kopi, atine pas gak penak, cemburu, wah nglebokno gula lho kleluyah. Nah, gitu. Pas atine gak penak, bojo njaluk tulung, gorengno sego. Iya karo wegel sing digoreng gragal. Watu. Karo pegel, karo bojo panggang ngene, karo nesu wae. Atine gak penak. Mulakno dawuhipun Imam Ghazali, butuhnya hati dengan ilmu dan hikmah itu kama anna ghoda al jasad atau kayak butuhnya jasad terhadap makanan. Mulakno awake dhewe niku pancen luar biasa. Ya Allah, nek jenengan kok gelem ngaji ngene luar biasa. Insyaallah atine urip kabeh. Man faqadal ilma faqalbuhu maridun. Orang itu kalau sepi dari ilmu, faqalbuhu maridun, hatinya akan sakit. Wa mautuhu lazimun, dan hatinya akan mati. Akhirnya dia itu jadi orang yang enggak peka. Ketika jadi pemimpin nanti ya enggak peka, ketika jadi pemimpin rumah tangga ya enggak peka. Bahkan naudzubillah dzalik, orang itu hidupnya seenaknya sendiri. Maka dari itu ya Allah, adanya pengajian malam hari ini insya Allah menghidupkan hati-hatinya orang Malang. Amin Allahumma amin. Allahumma. Itu dapat ilmu. Memang orang itu dapat ilmu yang manfaat, hatinya akan tenang. Ya contohnya kalau panjenengan ada yang di atas dak masjid, ada yang di pos ngadeket mawang tak sawangi ning jeding kae sampai ngamplok soko, muga-muga gak ambruk. Enek sing dhuwur pager barang, masyaallah jan penuh ini Pak Bupati ya. Luar biasa, masyaallah, luar biasa, masyaallah, ya Allah, alhamdulillah. Gus, tapi saya itu sudah sering majelisan, saya itu sudah sering ngaji, tapi kok belum bahagia-bahagia, ini gimana? Gimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan? Saya itu sudah kaya, sudah punya jabatan, sudah punya kekuasaan. Bahkan dulu sebelum saya punya istri, ingin istri cantik, dijabah oleh Allah. Tapi sekarang kok belum bahagia? Dulu waktu saya miskin, saya itu berdoa ingin kaya. Setelah kaya saya kok belum bahagia. Dulu belum jadi pejabat, ingin jadi pejabat. Setelah jadi pejabat kok belum bahagia juga. Saya dulu berdoa ingin jadi ini, jadi ini. Ketika saya sudah dijadikan ini kok belum bahagia juga. Lah ini gimana Gus kuncinya kebahagiaan? Malam ini kita selesaikan. Di dalam kitab Khutbul Mimbari As-Sa'adah, Syekh Al-Syekh temriku dawuh, anna usulas sa'adah ayyajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang itu dapat melakukan 3 perkara. Tak jikuk sing simpel ae, mek 3 perkara gen gak suwi-suwi, gitu. Pingine sampai jam piro? Sampai subuh, apa gak nyambut gawe? Lah, wis koyo ngono, mak-mak nek kadung khilaf karo wong ganteng ngono kuwi lho. Lah, gak kuat. Sampai jaluke sampai subuh. Bapak-bapak jaluke wis, mak-mak neh wis ngono kuwi. Anna usul sa'adah ayyajma'al mar'u fi hayatihi salah satu asya'a. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang dapat mengumpulkan 3 perkara. Diling-iling ya. Pokok kebahagiaane menungso nalikane menungso kuwi mang iso ngumpulne 3 perkara. Yuhaqqiqu jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Kemudian 3 perkara tersebut dia realisasikan dalam hidupnya untuk melawan hawa nafsunya. Nyun sewu, kabeh menungso duwe hawa nafsu napa mboten? Lah,
Nek jenengan pengen bahagia, lakonono 3 perkara, kemudian 3 perkara tersebut jadikan senjata untuk melawan hawa nafsu panjenengan. Ketika jenengan mampu melakukan itu, panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Gus, apa itu kuncinya? Kalau di dalam kitab Kutubul Mimbari As-Sa'adah itu tadi, yang pertama adalah annallaha azza wa jalla a'tona wa aujaba alaina asyukru. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terhadap panjenengan, syukur. Banyaknya orang yang pusing, banyaknya orang yang tidak bahagia karena kurangnya syukur dan pusing terhadap angan-angan masa depannya sendiri. Akhirnya matine kebleken angen. Contoh, padahal wis entuk nikmat wakeh, punya istri cantik sudah, mobil sudah, motor sudah, rumah bagus sudah, tanah sudah, segala macam sudah, tapi kurang syukur. Roh tanggane ngedukne mobil mau dipikir sampai subuh. Pajirune tanggane lebokne sirah. Duit kok ngendi yo? Apa diutangi Pak Haji Sulaiman? Masa aku gak patek duit kok tuku pajiru. Mikir Mas Rawi sampai subuh. Lah iya kok tuku pajiru. Wong kenal Pak Haji Sulaiman jek diingi. Apa diutangi karo saya emas iki. Wis, pajiru lebokne sirah Pak Bupati. Mumet. Wis pusing padahal kuwi mang wis cukup. Dunyane ya wis akeh. Dilalane. Enek kejadian. Mari tuku pajero tangga iki mang ngedukne kulkas. 2 pintu. Kok kulkas lebokne sirah maneh. Kok iso tuku kulkas? Pikir rapatnya arep bojone. Sampai arep kelon gak sida. Lah iya lho ya. Mari ngutangi pajero, Kaji Sulaiman ngutangi neh kulkas. Piye awake dhewe iki kok nyambut gawe angel iki kok tangga ngarepan iki tuku kulkas 2 pintu ya apa pikir terus kulkas akhirnya kulkas lebokne sirah sampai subuh maneh. Lah mari kuwi tanggane duwe anak gak patek ganteng dilalah Pak Bupati. Lah kok bojone ayu wah mantune tanggane lebokne sirah maneh. Lagi anake tanggane awake dhewe iki lho elek. Kok entuk bojo ayu, mosok ayu-ayu mblereng. Lah, pikir neh, akhirnya mantune tanggane lebokne sirahne. Karena sirah ini tadi, kepala ini kebeken bondone tanggane, urung sampai tuwek akhirnya stroke ringan. Wonge teko. Lah, banyaknya penyakit seperti ini karena kurangnya syukur. Padahal orang itu kalau kurangnya syukur bahaya. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam itu mengatakan, man lam yaskuri ni'am faqad ta'arada li zawliya. Orang kalau tidak bisa bersyukur berarti sama dengan ia itu ngudari nikmat wimang. Nikmat wimang diudari. Akhirnya apa? Ketika panjenengan memiliki nikmat, nikmat itu mudah terlepas dalam hidup panjenengan. Wa man sakaroha, ketika seseorang itu mampu bersyukur, faqad qayyada bi iqaliha, maka seperti halnya dengan telah mengikat nikmat itu di dalam hidup panjenengan, dan akan muncul janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Nikmat itu akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir ahli syukur. Amin Allahumma amin. Makanya di dalam hidup ini yang paling penting, pandai-pandailah untuk bersyukur. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang hidupnya hanya selalu merasa kurang dan merasa bahwasanya Allah ini tidak adil. Jangan sampai. Naudzubillah min dalik. Lah hadirnya majelis taklim, hadirnya majelis zikir, hadirnya majelis sholawat seperti ini adalah salah satu wadah di mana kita itu agar bisa bersyukur. Masya Allah, ternyata ada orang yang lebih mulia daripada saya mau duduk di jalan raya. Ternyata ada orang ini jabatannya luar biasa juga mau duduk ngantri-ngantri nunggu pengajian.
Oh ternyata ini ada tetangga saya, ini lebih susah daripada saya, ternyata lebih istiqomah ngajinya daripada saya. Akhirnya jenengan ngobrol, Bu daleme pundi, kula lumajang, Bu pundi kula ngundang legi. Akhirnya jagong silaturahmi. Oh sitok iki masalahe anak, sitok iki masalahe bojone panggah karaoke ae. Sing duwe bojo panggah karaoke wonge teko. Nah, dilalah sing lanang iki ya sambat, sitoke sobone anak, sitoke bojone sing wedok iki panggah nggodho ae. Rambute gramasonan. Nek senam ngono po nggih klambine anake. Welute mecotot kabeh. Wonge teko. Lah, akhirnya iki ya mumet mikir bojone nek. Lah, dari situ, dari barokah majelis itu, jenengan akan tahu, oh ternyata setiap orang memiliki nikmatnya masing-masing dan memiliki ujiannya masing-masing. Akhirnya jenengan akan terima dengan kehidupannya panjenengan. Nek jenengan ra duwe syukur, contoh kaya kula ngeten iki wis ngaji ngene, ya Allah, ngaji sedina kadang 3 nggen, 4 nggen kok gak sugih-sugih. Panggah sugih Pak Haji Sulaiman. Apa aku dodolan rokok ae? Kok tak pikir ngono kuwi malah mau met aku. Contoh Pak Bupati Abah Sanusi. Ngene iki apa penak dadi bupati ae. Tak pikir nek. Wih, akhirnya uripku panggah mumet mikir ngono kuwi. Cetok Pak Wabub apa dadi wakil bupati ae. Wis mumet. Lah kita itu banyaknya orang pusing itu karena terjajah imajinasi masa depannya. Maka dari itu wis masa depannya piye ge ditata Gusti Allah, penting saiki jenengan pinter-pinter nyukuri nikmat. Makna syukur yang paling ideal apa? Sorfun ni'am li taatillah. Menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Maksudnya pripun Gus prakteke? Awak sehat mangkat majelisan, awak sehat mangkat jamaah, dilalah duwe rezeki. Ini saya itu dikasih tahu sama Gus Dalhar, salah satu hobinya Abah Haji Sulaiman ini sowan kiai-kiai sepuh. Setelah itu mengadakan pengajian-pengajian kayak gini, kadang sowan di Lirboyo, di Ploso. Saya diceritani kakak saya ini, karena saya itu memiliki prinsip gini Pak Bupati, tidak ada kesuksesan yang bertahan lama atau bahkan bertambah semakin banyak tanpa adanya keistiqomahan religius. Telusuri siapapun saja, kok ada orang sukses, orang mulia di dunia ini, pasti dia memiliki keistiqomahan religius. Entah 1 hari baca Yasin 1 kali bakdo maghrib, entah itu baca Waqiah bakdo ngasar 3 kali, entah itu baca Maulid Simtuduror setiap hari, entah itu baca rotib setiap hari atau apa, pasti punya keistiqomahan religius. Ada orang biasa anaknya sukses semua, pasti selidiki punya keistiqomahan religius, entah itu sedekah, entah itu ahli sholat tahajud, entah itu ahli sholat hajat, itu pasti. Nah, makna syukur yang paling ideal adalah sorfun ni'am li taatillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Ora kaya arek-arek ngoten nika, kadang aku mulih lunga ke Korea syukuran, wah tibakno malah mendem-mendeman, tukang mendem bocah teko. Nah, teko kabeh alhamdulillah. Saya. Jadi nek syukur tenanan kuwi entuk nikmat-nikmatmu kok gunakne nggih nyedhek ning Gusti Allah. Iki paham ora iki wong Gunang Legi arep bahasa Jawa? Paham nggih? Nah, aku urung belajar kok bahasa Indonesia urung tek lancar kok kula. Urung tek lancar iki. Nek Inggris mah luas. Kira-kira. Jadi ngoten niku. Mulakno nek jenengan pengen uripe bahagia, kunci pertama yang harus kita lakukan apa? Syukur. Caranya syukur apa? Sorfun ni'am li taatillah. Salurkan nikmatmu untuk menuju ketaatan kepada Allah. Gus, saya ini nggak punya harta, nggak punya uang, punyanya tenaga. Gunakan musola-musola kita hidupkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang menghidupkan masjidnya Allah itu adalah orang yang iman kepada Allah dan hari akhir. Gus, saya ini kok masih garangan seperti ini, nyusahkan orang tua, nggak punya apa-apa saya. Hidupkan masjid, cobalah kegiatan 1 minggu sekali. Wah, ayo nguras jeding masjid kono, musola kene, hidupkan. Ibu-ibu
hidupkan majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Lah itu namanya syukur. Semakin jenengan syukur, hidup panjenengan akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir semoga menjadi ahli syukur. Amin Allahumma amin. Dan nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nomor loro, kunci kebahagiaan yang harus kita lakukan apa? Wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Sabar ketika Allah menurunkan ujian terhadap dirinya. Gus, jenengan orang rasakne dadi kula, Gus, jajal jenengan dadi kula. Mesti kuwi ta omongane. Lah wis paham aku. Jajal jenengan dadi kula ra kuat, mulakno kuwi aku gah dadi kowe. Lah nek uang pengen bahagia, kunci yang nomor 2 adalah sabar ketika Allah menurunkan ujian. Loh Gus, gak semudah itu. Sabar itu sulit loh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu sudah menurunkan ujian sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Wis cocok wong iki cobane ngene, iki wis cocok karo kemampuane. Ya mulakno ya bener jawabane jenengan. Jenengan ra kuat nek dadi kula ya pancen ra kuat. Karena jatah ujian karo nikmate wong iki ya beda beda. Wong senengane wong sitok seneng tempe, sitok seneng tahu. Sak omah enek wong 5, bojo, anak. Iki lho senengane siji-siji. Olahragane sitok bal-balan, sitok badminton. Sitok enek sing poli, sitok enek sing turu ae. Tukang turu wonge teko. Lah, tukang rasan-rasan wonge teko. Mulakno nek pancen pengin bahagia, kunci kebahagiaan nomor 2 apa? Sabar akan ujian Allah. Gus, jenengan iku muni sabar kula nggih ngerti Gus, innallaha ma'as-sabirin. Gusti Allah karo wong sabar. Tapi ya wabot. Cobaan saya itu sekarang masih berat, Gus. Tidak seperti yang panjenengan bicarakan, tidak seperti yang panjenengan bayangkan. Wabot niki dadi kula. Lho, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, ibtalahu, Allah malah menurunkan ujian terhadap hamba tersebut. Jadi kalau hidup panjenengan itu belas gak enek ujiane, lancar-lancar saja, ini malah saya curiga kamu itu dicintai oleh Allah atau tidak. Jadi kalau kita itu diuji, ya bersabar saja. Disabar, donga, panggah ibadah ning Gusti Allah, panggah nyedhek ning Gusti Allah. Fa in sobaro, ketika seseorang itu mampu bersabar dalam kehidupannya, dalam ujian hidupnya, ijtabahu, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang sukses di masa depan karena pernah bersabar dan ikhlas di masa lalu. Bocah biyen dino dicaci gak duwe apa-apa, sabar tapi ya sregep nyambut gawe, ngibadahe ditata, moro-moro diunggah ning derajate. Ida aruda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gusti Allah nek kadung ngersakne mak blek wis gak enek sing ora mungkin. Ya kayak saya tadi itu loh. Dulu itu saya nyupir itu loh Pak Bupati. Dan nyun sewu, ini saya jujur sekarang sama Nyi. Gus Pandu niku nggih lucu kadang. Jadi saya itu kadang diginikan, Mas nanti kalau ditanya Nyi, jenengan bukan Gus, jenengan itu anaknya Bupati Blitar. Jadi kula ngapusi tapi nderek dawe Gus kula. Jadi Nyi, loh ini siapa ini? Ini siapa Gus? Wah ini anaknya Bupati Blitar. Padahal waktu itu saya masih kecil nggak kenal sama Bupati Blitar. Ya wes kula ngapusi ngono. Ngono. Ternyata itu adalah isyarah bahwasanya teman-teman saya adalah bupati-bupati, termasuk Abah Sanusi. Wah, luar biasa. Ki yo loman Abah Sanusi, sekali cetuk langsung makplek ngrenjel. Lah. Kene iki yo ora njaluk ning pantese. Lah. Aduh, alhamdulillah. Jadi saya itu dulu cuma nyupir di bawah pelem ini lah. Di bawah pelem, naik mobil waktu itu sedan Camry datang ke sini. Saya nggak nyangka
besok akan ngaji di sini. Dibilangi Mas Rawi, ya saya bayangkan ngaji di dalam musola kecil itu. Setelah itu saya ngedep dampar yang dengarkan Mas Rawi dan keluarganya. Itu yang saya bayangkan. Saya nggak pernah bayangkan, oh jalan ini kok penuh, nggak bayangkan. Apalagi dipenuhi mak-mak yang lemu-lemu ini, nggak bayangkan dulu. Tapi Masya Allah, ya itu tadi, sabar. Loh, apa derekkan itu mudah? Kita dibentak-bentak, nyupir kita semisal keliru, kita dibentak, kita ditimbali, capek-capek ngantuk timbali, Mas Rene, kayak no kopi, Mas Rene, ingat niku, kesel, kita sabar. Tapi ketika kita sabar, fa'in sobaro ijtabahu, Allah akan memuliakan orang tersebut. Dan ketika kita itu mampu ridho dengan kehidupan kita saat ini, Gus saya itu kok sulit. Cobalah, manusia itu selain harus mencari ridho Allah, harus berusaha ridho atas pemberian Allah. Oh cuma golek ridhone Allah tok. Piye carane sampean iso ridho karo nek ngekeki Gusti Allah? Dan hasilnya apa ketika panjenengan mampu ridho? Wa in rodiya istofahu. Ketika panjenengan mampu ridho atas pemberian Allah, istofahu, maka panjenengan akan dipilih untuk menjadi orang yang istimewa di antara yang lainnya. Semoga semua yang hadir menjadi orang yang istimewa. Amin Allahumma amin. Dan yang nomor 3, kuncinya kebahagiaan apa? Setelah sabar, wa hasula minna dzunubun wa khotoya wa aujaba alaina al istighfar. Kita semua melakukan dosa dan kesalahan, sehingga Allah mewajibkan kita semua untuk sering bertobat, sering membaca istighfar. Pertama syukur, keloro napa? Sabar akan ujian Allah. Yang nomor 3 adalah istighfar. Maka dari itu kiai-kiai kita selalu mengajarkan setelah kita habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ila akhiri, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila akhiri. Karena apa? Li'annal istighfar yamhud dzamba. Karena sesungguhnya istighfar itu menghapus dosa-dosa kita. Alladzi huwa sababul adab, yang mana dosa-dosa kita itu bisa menyebabkan datangnya adab dalam diri kita. Mulakno nek wong kok gak tahu istighfar, gak tahu jawab ngapurane Gusti Allah, susahnya tambah. Wis susah malah maksiat, utange akeh malah karaoke ning kota Malang. Lagune mangku uler. Wonge teko susah, bojone gak mulih-mulih malah jajal bojone tanggane. Lah wonge teko manuke ucul piye to siwe iki? Pikiranmu manuk, modelmu koyo manuk no. Lah semisal malah aneh-aneh ngono kuwi, malah maksiat neh. Wingko judule mesti aku wis titen, sudah jatuh tertimpa tangga. Utange akeh, gayane mumet malah mendem. Aku mumet tau gak kuat mikir. Ya wis, wayah mendem mari sesuk-isuk tambah akeh utange. Krana mendeme urung dibayar. Tapi nek uang kuwi mang ketika mendapatkan musibah, ketika dia itu mampu sabar, setelah itu dia itu sadar akan dosa-dosanya, kemudian dia itu fafiru ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sakwise kangelan bakale penak. Mulakno sabar, mari kuwi dosa-dosane dilebur, njaluk ning ngapura, njaluk ngapura ning Gusti Allah. Lho Gus, saya itu tapi setiap hari buat dosa, saya itu garangan nyel Gus. Kula niku garangan nemen kula niku. Mosok kula niku wis parah, garangan kronis. Mau 5 wis tak lakoni kabeh. Mendem medok sembarang kalir dilakoni kabeh. Pripun niki? Walaupun kamu itu sering melakukan dosa, kamu juga harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulubni Adam khata'un." Setiap anak Adam manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun.
dan sebaik-baiknya orang pendosa atau orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang yang ahli taubat. Semoga kita semua menjadi orang yang ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.